Baik, Ibu mulai ya perkuliahan hari ini. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, Nak? Langsung saja ya, silakan. Pada hari ini yang mau mengaji, langsung persilakan kepada Selvina. Oke, silakan. Seperti biasa yang mau mengaji, Ibu persilakan kepada Selvina. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengaji surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Qayyima liyunzira wa yubashiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Selvina. Sekarang Ibu lanjut ya. Baik, bisa dilihat ya. Oke, kita lihat bersama-sama rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan. Lanjut, Juan. Nah, jadi lihat ya. Ini adalah deskripsi mata perkuliahan kita ya. Lanjut. Ini standar kompetensi ya. Lanjut. Nah, ini capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini diharapkan ya, kalian mampu mendeskripsikan, memahami bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana cara membuat siswa menjadi aktif pembelajar di kelas, bagaimana cara menjadi guru yang terampil dalam pembelajaran di kelas. Lanjut, Juan. Nah, ini untuk penilaian ya, dari kehadiran, tugas, baik kelompok, individu ya. Semuanya dapat dilihat ya. Lanjut. Nah, ini setiap pertemuan ya. Jadi di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Untuk hari ini kita ke pertemuan kedua mengenai pengertian metode, strategi, dan model pembelajaran. Lanjut. Nah, ini untuk pertemuannya sampai ke pertemuan 14. Lanjut. Nah, ini ya, dapat dilihat ya, kita sampai pada pertemuan 14. Lanjut. Nah, ini yang pertemuan sampai pertemuan 16 sampai ujian akhir semester. Ya. Nah, ini komponen penilaian tadi ya, untuk bobotnya, untuk partisipasi 10%, tugas-tugas 15%, UTS 40 dan semester 45. Jadi jumlahnya seluruhnya adalah 100%.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok pertama. Baiklah, saya dari subtema kita lihat berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, pendekatan, strategi, teknik, dan model dalam pembelajaran. Dan ada juga dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sinta Tiarsdiana, SPD, NPD. Baiklah, kita lanjut saja. Pendekatan pembelajaran. Tetapi kita lihat menurut dalam buku Sanjaya 2011 mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran. Ini pendekatan yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Tetapi kita lihat juga pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif, atau ekspositor, sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi, maksud itu pembelajaran inquiry atau penemuan serta strategi pembelajaran induktif. Berdasarkan definisi tersebut, penting yang serupa yang melekat pada pendekatan pembelajaran lebih lanjut dapat digeneralisasi. Ada juga beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan tujuan pembelajaran, kedua pendekatan konsep, ketiga pendekatan lingkungan, keempat pendekatan proses, kelima pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau disingkat STM, keenam pendekatan penemuan, dan terakhir ketujuh pendekatan pemecahan masalah. Baiklah, kita lanjut ke strategi pembelajaran. Di sini menurut Syaikul Bahri Jamarah tersebut, yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan juga digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dan masih banyak lagi dalam beberapa ahli pendidikan memberikan pengertian strategi maupun dalam tersebut. Terus juga ada jenis-jenis dalam strategi pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung, direct atau direct instruction. Kedua, strategi pembelajaran atau cooperative learning. Ketiga, strategi pembelajaran problem solving. Keempat, ada strategi elaborasi. Kelima, ada strategi organisasi. Dan ada juga teknik pembelajaran. Maksudnya itu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Terus juga ada mode pembelajaran. Maksudnya itu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam materi tersebut. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya yang telah saya paparkan. Baiklah, untuk itu saya membuka sesi tanya jawab pertama, yaitu 3 pertanyaan, dan kalau ada waktu lagi kita akan membuka sesi tanya jawab kedua, yaitu 3 pertanyaan. Baiklah, pada audiens yang ingin dipertanyakan dipersilakan. Baiklah, kepada audiens apakah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya aja mau nanya. Baiklah, kepada Wiliani dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudara Juan. Coba Anda jelaskan pendekatan dalam pembelajaran, bagaimana strategi dalam pembelajaran. Nah, terima kasih kepada Willy. Baiklah, Kepada audiens apakah ada yang ditanyakan? Untuk sesi tanya jawab pertama ini 2 pertanyaan. Baiklah, kepada audiens dipersilakan. Baiklah, kepada audiens apakah ada yang ingin membantu saya untuk jawab pertanyaan dari saudari Willy? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juliani. Soalnya tadi itu coba Anda jelaskan pendekatan pembelajaran dalam strategi dalam pembelajaran tersebut.
pendekatan pembelajaran itu maksudnya itu ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Terus juga ada juga berbeda dengan metode dalam pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena telah menentukan langkah dalam di kelas tersebut atau model dalam pembelajaran yang memiliki kerangka dalam konseptual pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. Baiklah, kepada Saudari Yuli, apakah sudah paham atau mau menanggapi pertanyaan dari Yuan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Juan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuli. Nah, kepada audiens, apakah ada yang mau bertanya untuk sesi tanya jawab pertama ini? Juan mau tanya. Baik, kepada Saudari Selvina dipersilakan. Terus putus ya suaranya. Juan? Ya, dipersilakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Damayanti, NIM 352019-007. Di sini saya mau bertanya kepada pemakala, yaitu Juan, teknik pembelajaran umum dan juga teknik khusus. Nah, pertanyaannya itu, coba Anda jelaskan contoh dari teknik khusus itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Selvina. Baiklah, sembari untuk menunggu untuk mencari jawaban, apakah ada mau mencari jawaban atau membantu mencari jawaban dari Saudari Selvina Damayanti tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Selvina Damayanti tadi. Baiklah, yaitu dengan ada di dalam PPT tadi, yaitu dengan metode pembelajaran melalui ceramah. Maksud itu biar supaya menerangkan secara lisan mengenai bahan dalam pembelajaran, terus juga pada kelompok pendengar, terus juga untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Sebagai contohnya itu kita menggunakan dalam teknis penggunaan metode ceramah pada kelas, yaitu jumlahnya ada juga banyak, ada juga yang sedikit, tapi kita berbeda pada kelas yang siswanya yang tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat mengganti dengan teknik atau koridor metode yang sama. Baiklah, kepada Saudari Selvina, apakah sudah jelas atau mau menanggapi? Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada lagi mau bertanya, saya tutup diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menanya kepada audiens tersebut dan kawan-kawan. Saya tutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, di dalam sistem pembelajaran itu sangatlah perlu seorang guru membutuhkan suatu teknik, strategi, baik itu berupa medianya juga, metodenya. Nah, sekarang coba ya, apabila kita tidak mempunyai metodenya seperti apa, tekniknya bagaimana, apakah nanti pembelajaran akan berjalan dengan baik? Tidak akan pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi seorang guru harus tahu bagaimana, ketika dia akan mengajar misalnya mengenai kependudukan Jepang, ya, bagaimana cara kita supaya materi itu dapat diserap oleh peserta didik, bagaimana media yang harus kita gunakan, terus pembelajaran yang seperti apa, interaksi yang seperti apa. Ya, bisa juga kita menggunakan media video pembelajaran ya di kelas untuk memudahkan kita mengajar di kelas.
Jadi sangat dibutuhkan seorang guru tuh mempunyai teknik, strategi, metode, dan media pembelajaran ya. Tidak lepas dari apa rencana yang sudah akan kita ajarkan. Oke. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini Ibu Rini akan mengajarkan mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan untuk anak-anak silakan dibuka buku dan LKS-nya. Oke, baiklah. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Nabila Anggraini, Hadir. Muhammad Fatur Rahman. Hadir. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Ibu mau tanya sama kalian, apakah materi minggu lalu kalian masih ingat? Ya, Bu. Oke, baiklah. Kalau kalian masih ingat, jadi hari ini materinya akan kita lanjutkan dari materi minggu lalu, oke? Oke. Dan untuk materi hari ini kita akan menjelaskan atau belajar mengenai penjelajahan samudra, masa penjajahan Portugis dan masa penjajahan Belanda atau VOC. Hari ini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan menggunakan mode pembelajaran yaitu picture and picture, dan Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, dan nanti kita akan melakukan tugas kelompok. Oke, baiklah. Semuanya silakan keluarkan buku LKS-nya atau buku paketnya. Kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Baiklah. Sekarang kita akan mulai materi sejarah Indonesia dengan judul Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia. Yang pertama adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Ada yang tahu apa itu penjelajahan samudra? Ya, tahu, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya. Tolong disimak ya. Oke. Zaman penjelajahan samudra adalah suatu masa abad ke-15 dan 17 ketika bangsa-bangsa Eropa banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Latar belakang munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Yang kedua, adanya penemuan kompas, peta dunia, dan juga perahu. Dan yang ketiga, adanya teori Kopernikus. Ada yang tahu apa isi teorinya? Tidak. Oke, baiklah. Isi dari teori Kopernikus ialah menyatakan bahwa bumi ini bulat. Dan yang keempat adalah adanya penemuan buku perjalanan dari Marco Polo yang banyak sekali menginspirasi para pedagang-pedagang untuk menjelajahi atau untuk berlayar mengelilingi dunia. Dan yang terakhir adalah adanya golongan 3G. Ada yang tahu apa itu 3G? Tidak. 3G adalah glory, gospel, dan cult. Adapun tokoh-tokoh Eropa penjelajah samudra yang pertama adalah Bartolomeu Dias dari Portugis dan Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Dan ada juga Christopher Columbus dari Spanyol, dan ada Franciscus Pizarro dari Spanyol, dan yang terakhir adalah Cornelis de Houtman dari Belanda. Selanjutnya ialah pengertian imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah suatu sistem jajahan di wilayah yang dijajahnya, sedangkan kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atau wilayahnya beserta isinya atau manusia dan sumber daya alamnya yang berada di luar batas negaranya. Yang selanjutnya adalah masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara berada di pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itulah
Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Pajajaran bersetuju untuk kerjasama dengan Spanyol dan Portugis untuk mengantisipasi kerajaan Islam Demak yang semakin berkembang. Pada tahun 1526 dan 1527, Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Pajajaran yang mengakibatkan Portugis kemudian beroperasi ke Maluku dan tidak lagi beroperasi ke Jawa. Di Kepulauan Maluku, Portugis bekerjasama dengan Kerajaan Ternate. Lalu, Kerajaan Ternate mengizinkan Portugis untuk membangun benteng untuk melindungi kepentingan Portugis dari musuh-musuhnya. Hubungan Portugis dengan Kerajaan Ternate mulai renggang diakibatkan Portugis ikut campur dalam urusan kenegaraan di Kerajaan Ternate, dan Portugis berhasil melengsarkan Sultan Tabarigi pada tahun 1533 dan membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Dan akhirnya bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah pada tahun 1575. Dan materi yang selanjutnya ialah masa penjajahan VOC atau Belanda. Latar belakang dibentuknya Verenigde Oost-Indisch Company atau disingkat dengan VOC sebagai upaya menghindari persaingan antara pedagang Belanda. Para pedagang Belanda bergabung dalam satu organisasi bernama VOC, sehingga keuntungan VOC merupakan keuntungan bersama para pedagang Belanda. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Para pedagang Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris merupakan perdagangan yang aktif dalam melakukan perdagangan lintas negara. Dengan mendirikan perserikatan dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia. Adapun tokoh-tokoh pendiri VOC, yang pertama adalah Pangeran Maurits, dan kedua adalah Baron von Hovel, dan yang ketiga adalah Peter Bolt, yang keempat adalah Jan Pieterszoon Coe. Dan selanjutnya, adapun kebijakan-kebijakan VOC di negara jajahan, yang pertama adalah monopoli, yang kedua adalah ekstripasi, yang ketiga adalah pelayaran hongi, dan keempat adalah strategi divide et impera. Adapun runtuhnya VOC dan adapun faktor-faktor yang membuat VOC runtuh dan bangkrut, yang pertama adalah pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, terutama setelah melihat keuntungan yang luar biasa dari monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Yang kedua ialah seiring semakin banyaknya kantor cabang perdagangan yang dibuka, hanya kepegawaian pun yang semakin besar. Sementara itu akibatnya adanya korupsi besar-besaran oleh pegawai VOC dan pemasukan semakin menurun. Dan yang ketiga ialah biaya perang yang semakin besar mengakibatkan mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli perdagangan VOC. Misalnya, Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Dan yang keempat ialah persaingan dengan Perserikatan Dagang Negara lain, antara lain East Indian Company atau EIC dari Inggris. Dan pada tahun 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Sudah selesai apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ajukan pertanyaan kepada Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu buat kelompok ya, anak-anak. Bisa satu kelompok tuh terdiri dari 5 sampai 7 orang ya. Bikinlah kelompoknya nanti ya. Lalu tugasnya yaitu setiap kelompok harus membuat karakter di dalam komik dan juga berserta contohnya dan contoh-contoh ceritanya. Nah, jika sudah kalian membagi tugas masing-masing, nanti tugas yang Ibu berikan itu akan dipresentasikan ke depan kelas ya. Lalu untuk siswa yang lain silakan untuk menyaksikan
presentasi tugas dari teman kelompok yang lain dan silakan memberikan tanggapan kepada hasil dari tugas teman tersebut. Oke. Jika semuanya sudah melakukan presentasi ke depan kelas, nanti kita akan membahas jawabannya dengan bersama-sama ya. Dan lalu di akhir pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi-materi yang telah kita melakukan pelajaran pada hari ini ya. Dan Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan Ibu tadi. Sudah? Lalu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu PR, kerjakan LKS halaman 22 bagian A dan bagian B ya. Dan juga Ibu akan memberikan materi untuk dipelajari minggu depan, yaitu materi yang akan kita pelajari yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Nanti silakan pelajarin di rumah ya untuk minggu depan. Dan untuk di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan menutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan anak-anak. Baik, silakan. Bagaimana setelah menonton video itu? Silakan yang mau berkomentar. Bagaimana tadi kalau dilihat? Tekniknya bagaimana? Modelnya apa? Metodenya apa? Apakah sudah sesuai? Sepertinya itu saya lihat sudah sesuai Bu, gitu. Dalam model pembelajarannya maupun dalam penyampaiannya. Tadi menggunakan apa? Model pembelajarannya apa tadi? Picture ya, itu adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Rini tadi. Jadi menggunakan gambar-gambar sebagai bantuan untuk menjelaskan kepada peserta didik. Nah, Ibu minta nanti ke depannya kalian bisa membuat model-model yang lain disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada Bu. Selvina? Mungkin Juan mau mencontohkan materinya apa, modelnya apa? Kalau model pembelajaran itu Bu, dia menggunakan kayak seperti presentasi atau menggunakan PPT, tadi kita jelaskan. Tetapi dalam metodenya itu dia menggunakan metode pertama itu ceramah, yang kedua menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Mungkin kalau untuk metode ya, kita tidak perlu harus ceramah ya. Mungkin kalau ceramah untuk saat ini sudah ketinggalan zaman ya. Jadi kita bisa menggunakan mungkin metode cooperative learning ya, metode active learning. Jadi metodenya itu adalah membuat mahasiswa menjadi atau peserta didik menjadi aktif ya. Nah, kita hanya sebagai guru hanya memfasilitator, mengawasi jalannya diskusi tersebut ya. Jadi kalau untuk metode ceramah untuk saat ini sudah tidak ini lagi nak ya. Jadi cari pendekatan yang berusaha untuk mengaktifkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti siswa menjadi aktif, belajar itu menyenangkan, terus bisa berpikir kritis. Nah, apakah setiap pembelajaran itu harus menggunakan media pembelajaran? Bisa memberikan contoh media-media pembelajaran apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas? Juan, karena dalam media pembelajaran itu kita harus menggunakan dalam pesan atau memanfaatkan untuk keperluan dalam pembelajaran sarana kontak atau sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Terus juga sarana dalam komunikasi dalam bentuk dalam cetak maupun dalam pandang dengan peserta siswa tersebut. Di sini yang Ibu tarik kesimpulan saja bahwa di dalam suatu pembelajaran itu seorang guru memang harus di dalam kelas sudah siap mempersiapkan diri sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu juga seorang guru harus menguasai tekniknya seperti apa,
strategi dalam mengajar seperti apa, modelnya pembelajaran yang akan digunakan itu apa, medianya juga harus seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti mengajar di kelas tidak sesuai antara materi yang akan diajarkan dengan media yang akan diberikan kepada peserta didik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin bisa kepada penyaji untuk menyimpulkan diskusi dari hari ini. Silakan Juan, simpul. Baik Bu, baiklah saya akan simpulkan karena dalam model pembelajaran ini sangat menggunakan ada model-model tersebut. Dalam strategi ini juga dapat materi pelajaran siswa atau bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan tersebut. Dan bisa menggunakan dalam strategi discovery atau learning, inquiry, problem based learning, dan project based learning tersebut. Terus juga dalam untuk penyampaian juga supaya suasana belajar jadi nyaman, merangkum dalam pokok pembelajaran juga. Terus juga dalam ada belajarnya dan rutin dan bisa mengerti apa yang telah kita sampaikan pada siswa tersebut. Itu saja yang kesimpulan yang saya simpulkan. Saya akhiri pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.